Tumpukan sampah yang melimpah hingga masuk ke saluran got mengeluarkan aroma busuk dan mulai meresahkan warga sekitar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa pada tahun 2020, timbunan limbah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton dan sekitar 70% di dalamnya merupakan limbah organik rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang paling krusial karena proses dekomposisi anaerobnya menghasilkan gas metan yang merupakan salah satu gas rumah kaca sehingga dapat mempercepat penipisan lapisan ozon di bumi. Data lain menyebutkan, potensi limbah organik yang dihasilkan dari 45 kota besar di Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun, dengan potensi gas metan yang dihasilkan mencapai 11.390 ton per tahun atau setara dengan 239.199 ton gas karbon dioksida per tahun. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa makanan yang tidak laku terjual dibuang begitu saja dan menjadi limbah organik yang menimbulkan dampak serius bagi lingkungan. Salah satu dampaknya yaitu gas metana, timbulnya bau busuk, dapat menjadi sarang penyakit seperti diare, dan lain-lain. Pengolahan limbah organik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengubah limbah tersebut menjadi produk multiguna seperti ekoenzim. Tidak memerlukan lahan yang luas, biaya pembuatannya yang murah, dan mendukung konsep 6R dalam menyelamatkan lingkungan menjadi keistimewaan ekoenzim tersebut. Sehingga konversi limbah organik menjadi ekoenzim dapat menjadi solusi yang baik dan juga tepat dalam mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah organik. Akan tetapi permasalahan tidak selesai sampai di situ. Proses fermentasi ekoenzim masih menghasilkan produk samping berupa gas CO2 atau gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Oleh karena itu, saya Gandhi Prasetyo. Saya Rizky Falah Romaito. Dan saya Dini Wulandari. Kami dari Universitas Riau. Dengan bangga mempersembahkan E-Pila, ekoenzim terintegrasi Spirulina platensis sebagai upaya pengelolaan limbah organik berbasis zero waste, zero emission. Teknologi E-Pila dengan konsep sederhananya yaitu pengintegrasian gas karbon dioksida hasil ekoenzim pada kultur Spirulina platensis menjadi solusi yang inovatif dalam mengelola limbah organik berbasis zero waste, zero emission. Hal ini didasarkan pada kemampuan Spirulina platensis dalam memanfaatkan gas karbon dioksida untuk proses fotosintesisnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2021 di Rengat Indragiri Hulu, Riau. Variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu jenis ekoenzim sebagai variabel bebas, pertumbuhan Spirulina platensis sebagai variabel terikat, serta pH air media, durasi pencahayaan, dan waktu kultur sebagai variabel terkontrol. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah botol plastik, selang waterpass, konektor T, aerator, rangkaian lampu, timbangan, dan lem tembak. Serta bahan-bahannya yaitu limbah segar, limbah busuk, limbah campuran, gula merah, air, bibit Spirulina platensis, nutrien, dan baking soda. Secara sederhana, prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Dimulai dari pembuatan ekoenzim, dilanjutkan dengan pembuatan kultur Spirulina platensis, kemudian mengintegrasikan ekoenzim dengan kultur Spirulina platensis, dan yang terakhir adalah melakukan pengamatan pengaruh pengintegrasian ekoenzim terhadap pertumbuhan kultur Spirulina platensis. Kultur Spirulina platensis dibuat secara sederhana dengan menambahkan air mineral, nutrien, dan baking soda ke dalam masing-masing botol. Penggunaan baking soda bertujuan untuk meningkatkan kadar alkalinitas sehingga dapat meningkatkan pH media tumbuh Spirulina platensis.
Hal ini dikarenakan mikroalga jenis ini dapat tumbuh dengan baik pada kondisi pH yang basah. Kemudian, dimasukkan bibit Spirulina platensis pada masing-masing botol. Pembuatan ekoenzim dilakukan pada wadah botol plastik yang dipasangkan selang waterpass untuk mengalirkan gas CO2 atau karbon dioksida menuju botol kultur Spirulina platensis. Air bersih, gula merah, dan limbah organik dimasukkan ke dalam masing-masing botol sesuai variabelnya, yaitu limbah segar, limbah busuk, dan limbah campuran dengan perbandingan masing-masing bahan adalah 1:3:10. Ekoenzim yang telah dibuat kemudian ditutup rapat untuk menghindari berkembangnya larva yang menyebabkan timbulnya bau busuk pada ekoenzim. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dengan mengamati jumlah gelembung yang terbentuk pada masing-masing variabel ekoenzim dan mengamati gradasi warna pada beberapa variabel kultur Spirulina platensis yang diintegrasikan oleh ekoenzim limbah busuk, limbah segar, limbah campuran, serta yang tidak diintegrasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data untuk memberikan gambaran dan jawaban yang jelas serta akurat dari rumusan masalah. Proses produksi ekoenzim dengan cara fermentasi akan menimbulkan gas CO2 atau karbon dioksida. Hal ini dapat terjadi akibat dari pemecahan karbohidrat berupa glukosa dari molase menjadi etanol dan karbon dioksida. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kadar CO2 yang terproduksi oleh ekoenzim dengan limbah busuk lebih banyak daripada dua variabel lainnya. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi pembentukan ekoenzim dapat memicu pertumbuhan Spirulina platensis. Spirulina platensis dengan ekoenzim limbah busuk memiliki tingkat kepadatan sel yang lebih tinggi daripada dua variabel lainnya karena sudah mendapatkan suplai gas CO2 atau karbon dioksida sejak hari pertama. Dengan demikian, Spirulina platensis dengan ekoenzim limbah busuk adalah variabel kultur yang memiliki tingkat pertumbuhan sel paling tinggi dibandingkan variabel kultur yang lain. Hal ini dapat ditandai dengan tingkat kepekatan warna yang lebih tinggi pada Spirulina terintegrasi ekoenzim dengan berbahan baku limbah busuk. Ditinjau dari aspek lingkungan, teknologi EPILA yang dikembangkan pada penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan limbah organik berbasis zero waste, zero emission. Pembuatan reaktor EPILA juga dinilai praktis karena tidak memerlukan lahan yang luas dan memanfaatkan wadah plastik bekas sebagai upaya mendukung program 6R. Kultur Spirulina platensis yang terintegrasi dengan ekoenzim dapat dibuat secara sederhana dengan bahan dan alat seadanya. Ekoenzim dengan limbah busuk dapat memproduksi gas CO2 lebih banyak daripada limbah lainnya. Hal ini berdampak pada kultur, yaitu semakin banyak CO2 yang terlarut, maka akan semakin baik pula perkembangan Spirulina platensis yang ditandai dengan gradasi warna kultur yang lebih pekat daripada variabel lainnya. Teknologi EPILA, ekoenzim terintegrasi Spirulina platensis, merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan limbah organik berbasis zero waste, zero emission, serta dapat memberikan manfaat dalam aspek lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, perlu dilakukan pengukuran kualitas air secara lengkap dan berkala selama proses kultur, serta memperhatikan faktor-faktor pertumbuhan Spirulina platensis, sehingga data yang diperoleh dapat digeneralisasi lebih baik. Selain itu, perlu dilakukan perhitungan dengan alat uji yang menunjukkan banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan, kadar penyerapan karbon dioksida, dan angka pertumbuhan Spirulina platensis. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat menggambarkan kecenderungan dari setiap variabel yang lebih akurat. EPILA. EPILA. EPILA, Zero Waste, Zero Emission.
Ayo selamatkan bumi dengan Epila untuk Indonesia tanpa limbah.